Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian dari kitab Bidayatul Hidayah. Pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas bahwa inti dari ketakwaan itu hanya ada dua, yaitu melaksanakan perintah dengan melakukan ketaatan, dan bagian keduanya adalah meninggalkan larangan. Nah, kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada yang bersifat fardu, wajib, ada yang sunnah. Nah, pada kesempatan sebelumnya diibaratkan perumpamaannya yang pernah adalah apa ibaratnya? Laba, ya, ibaratnya laba. Itu perumpamaannya seperti itu. Maka seseorang yang hanya mengerjakan yang wajib saja, maka dia selamat, insya Allah, begitu ya bahasanya. Tetapi ketika dia bisa menambah dengan ibadah yang sunnah, maka apa yang didapat? Derajat yang tinggi di sisi Allah, bahkan akan mendapatkan cinta dari Allah. Kan terakhir itu, dimana ketika hamba dicintai Allah, Allah akan menjadi pendengarannya yang ia mendengar, dengan pendengaran itu Allah akan menjadi penglihatannya yang ia melihat, dengan penglihatan itu, dan seterusnya, yang dalam pengertian bahwa setiap gerak langkahnya akan mendapatkan bimbingan dari Allah, selalu dibimbing oleh taufik dari Allah. Nah, ini ketika seorang hamba dia tekun mengerjakan ibadah yang sunnah. Nah, lalu bagaimana untuk bisa sampai pada tahap itu? Nah, kita lanjutkan. Walan tasila ayyuhat talibu ilal qiyam bi awamirillahi ta'ala illa bimuraqabati qalbik wa jawarihik fi lahazatika wa anfasik min haini tumsi ila haini tusbih. Dan kamu, hai orang yang mencari ilmu, talib, mencari ilmu kita, dan engkau, hai orang yang mencari ilmu, kamu tidak akan pernah bisa sampai, lan, bukan lam. Nah, kalau pakai lam tidak, masih ada kemungkinan bisa. Tapi kalau lan itu tidak akan pernah sampai kapanpun, tidak ada kemungkinan lain. Nah, sama seperti ketika Allah menyatakan walan tarda ankal yahud walan nasara, tentang tidak akan pernahnya ridha kelompok Yahudi dan Nasrani terhadap umat Islam. Itu pakai lan, tidak akan pernah, gitu. Tidak akan pernah.
Nah, ini lantasila, kamu tidak akan pernah bisa sampai, hei orang yang mencari ilmu, untuk bisa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu tadi, baik yang wajib ataupun yang sunnah, kecuali apabila hatimu dan seluruh anggota tubuhmu merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah itu artinya ada sikap muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, baik dalam setiap waktu, bahkan setiap napasmu, dari sejak pagi sampai sore, atau kebalikannya dari sore sampai pagi. Setiap saat kamu merasa diawasi oleh Allah, bisa gitu. Artinya apa? Bahwa orang yang istiqamah melakukan apa yang diperintahkan Allah, baik yang wajib atau yang sunnah, hanyalah mungkin muncul perilaku itu dari orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah, yakin bahwa Allah melihat, yakin Allah mendengar apa yang saya lakukan gitu, sehingga setiap perbuatannya itu akan hati-hati. Sama seperti ketika seseorang yang yakin bahwa perilakunya ada yang mengawasi. Saat kita berada di ruangan lift misalnya, masuk lift di sebuah gedung dan kita tahu itu ada CCTV-nya, dan kita nggak ada teman, sendiri aja, berani kita melakukan sesuatu yang tidak pantas di situ? Kira-kira berani nggak Pak? Tidak, karena kita tahu ada CCTV, tahu nanti apa yang saya lakukan itu terekam di situ, ada yang mengawasi. Kalau dengan pengawasan CCTV saja kita merasa takut diketahui orang, lalu kenapa kok tidak ada perasaan itu dengan Allah? Apa pengawasan Allah lebih lemah daripada CCTV itu? Jelas tidak. CCTV masih bisa diakalin. Kita tutup kameranya nggak bisa apa-apa, kita rusak nggak akan bisa merekam. Tapi Allah, ya, di mana kita bisa bersembunyi dari Allah? Inilah yang harus dihadirkan kalau ingin istiqomah mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah. Hadirkan perasaan itu. Hadirkan perasaan itu, maka fa'lam annallaha tabaraka wa ta'ala muttali'un ala dhamirika, maka ketahuilah bahwasannya Allah tabaraka wa ta'ala selalu memperhatikan dan mengetahui keadaan batinmu. Dhamir itu hati kita, ya, hati kita. Jangankan lahiriah, dhamir, hati yang tersembunyi, yang kawan kita sampingan sama-sama duduk pun tidak tahu apa isi hati kita, dah Allah tahu, selalu tahu, ya. Menyimpan perasaan suka dan tidak suka, Allah tahu. Kemudian wa musyrifun ala zahirika wa batinik, dan dia selalu memperhatikan keadaan lahir dan batinmu. Wa muhitun bi jami'i khataratika wa lahazatika
wa khatawatika, bahkan dia itu meliputi semua khatarat itu apa? Lintasan pikiran yang muncul dalam benak kita. Lahazat, setiap kesempatanmu, setiap langkahmu Allah tahu. Wasairi sakanatika wa harakatika, semua gerak langkahmu, diam dan gerakmu. Wa annaka fi mukhalatatika wa khalawatika mutaraddidun baina yadayhi, dan ketahuilah hei engkau yang mencari ilmu, bahwa kamu itu dalam setiap pergaulanmu, ketika bergaul dengan orang lain ataupun ketika engkau khalwat menyendiri di keheningan, semua itu mutaraddidun baina yadayhi, kamu bolak-balik di hadapannya, di hadapan Allah. Jelas dan terang bagi Allah semua yang kita lakukan itu, tidak ada yang tersembunyi. CCTV masih kita bisa sembunyi darinya, pengawasan satpam masih kita bisa sembunyi darinya, pengawasan istri masih bisa kita kelabui, tapi pengawasan Allah tidak ada yang bisa kita bohongi. Allah mengawasi setiap gerak langkah kita. Nah, kalau ini hadir di hati setiap mukmin muslim, insya Allah dia akan menjadi orang yang taat melaksanakan perintah Allah, tidak berani melakukan maksiat. Gitu? Mau melanggar apa yang diperintahkan, takut. Allah tahu. Memangnya kenapa kalau Allah tahu? Nah, ini masalahnya kan. Harus diikuti dengan keyakinan lainnya. Keyakinan tentang apa? Akhirat. Kalau hidup selesai dengan berakhirnya dunia ini, terus manusia jadi tanah, udah nggak ada masalah. Allah tahu nggak apa-apa. Tapi masalahnya, orang yang beriman itu yakin nanti akan dibangkitkan kembali dan akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Semua tercatat di sisi Allah sekecil apapun. Dan kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah, walaupun itu dosa kecil kita anggap, kita nggak akan bisa masuk surga. Walaupun itu hanya dosa kecil saja. Gitu. Maka orang yang beriman tidak akan berani melakukan maksiat kapanpun dan dimanapun. Tidak perlu harus ada KPK, tidak perlu harus ada pengawas, karena pengawasan yang ada di hatinya adalah meyakini akan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti artinya merajalelanya kemaksiatan di mana-mana, orang berani berbuat maksiat bahkan dilakukan secara terbuka. Masalahnya cuma satu ini, krisis iman. Tidak ada keyakinan di hatinya bahwa Allah melihat, atau kalaupun ada kepercayaan itu tertutupi, lebih kuat nafsunya daripada keyakinan itu. Nah, maka yang harus diperbaiki adalah akidahnya. Akidah itu apa? Keimanan. Maka disebut akidah, kenapa? Karena itu mengikat. Jadi kalau cuma hafal sifat Allah ada 20, yang mustahil 20, yang mungkin 1, itu belum jadi akidah. Hafal Asmaul Husna dari 1 sampai 99 itu belum jadi akidah. Yang jadi akidah itu kalau itu diyakini dan mengikat pikirannya, mengikat perasaannya, mengikat ucapannya, mengikat perbuatannya. Mau berpikir sesuatu pun, nah, terikat dengan akidah itu. Mau melakukan sesuatu, terikat dengan keyakinan itu. Bahkan mau mengucapkan sesuatu pun,
terikat dengan keyakinan. Allah mencatat setiap kata yang terucap dari lisan saya ini. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap dari lisan ini satu kata pun kecuali ada malaikat yang mencatat itu. Ya. Nah, keyakinan inilah, akidah inilah yang harus dibangun sebetulnya, ya. Nah, makanya kenapa di awal-awal dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat di Mekah tidak ada dulu itu ayat yang turun tentang syariat, tapi yang ada adalah tentang akidah. Karena itu yang perlu dibangun, dikuatkan dulu akidahnya, keyakinan tentang akhiratnya diperkuat dulu, keyakinan tentang sifat Allah sehingga makrifat betul kepada Allah. Siapa Allah itu? Bukan hanya tahu dia Tuhannya orang Islam, tapi paham, kenal sifatnya Allah itu seperti apa. Baru akan hadir itu, muraqabah itu. Ya. Baik, lalu kemudian berikutnya adalah fala yaskunu fil mulki wal malakuti sakinun wala yataharraku mutaharrikun, maka tidaklah diam fil mulki wal malakut, pada semua kerajaan baik langit ataupun bumi, sesuatu yang diam, wala yataharraku mutaharrik, tidak pula ada yang bergerak, satupun yang bergerak, illa wajabbarus samawati wal ard muttali'un alai, melainkan Allah al-Jabbar yang maha perkasa di langit dan di bumi, dia mengetahui itu. Tidak ada satupun ranting pohon yang jatuh di sebuah hutan, melainkan Allah tahu itu. Tidaklah ada pepohonan di satu hutan, melainkan Allah mengetahui. Bukan hanya mengetahui ada pohon di hutan itu, bahkan jumlah pohonnya, jumlah daunnya setiap pohon, jumlah rantingnya, Allah mengetahui itu. Ya. Jadi kalau meragukan yang demikian, misalnya ada keraguan kita tentang itu, maka jangan harap muraqabah itu akan bisa hadir. Ini yang harus dihadirkan. Nah, perkuat akidah kita tentang itu, keyakinan bahwa tidak ada yang tempat bersembunyi dari Allah. Maka Ibrahim bin Adham ketika menasihati seorang pemuda yang mengeluhkan tentang keadaan dirinya yang sulit meninggalkan maksiat. Nah, beliau mengatakan, kamu kalau mau berbuat maksiat silahkan, berbuat saja maksiat, tapi dengan syarat. Pertama, syaratnya kata beliau, kalau mau berbuat maksiat kepada Allah, syarat yang pertama, jangan engkau makan rizki dari Allah. Jangan engkau makan rezeki dari Allah. Ada enggak kira-kira yang bukan dari Allah? Tidak ada. Ya. Jadi kalau masih memakan rezeki dari Allah, masa enggak malu? Kepada manusia saja kita merasa malu kok. Ada orang yang memperhatikan keadaan kita, tiap bulan dikasih kebutuhan makan kita. Tiap bulan dikasih kebutuhan untuk misalnya biaya pendidikan anak kita. Apa berani kita pada orang itu yang selalu membantu kita setiap bulan, lalu melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh orang itu? Kan kalau punya perasaan pastinya tidak akan berani, tidak akan berani. Nah, kalau dengan manusia saja seperti itu,
Tentu dengan Allah lebih dari itu harusnya, ya, lebih dari itu. Nah, lalu yang kedua kata Ibrahim bin Adham, yang kedua, kalau kamu mau maksiat silahkan, tapi carilah tempat yang Allah tidak bisa melihatmu. Silahkan maksiat di tempat itu, kalau kamu bisa menemukan itu, ya, silahkan cari tempat itu. Nah, sehingga ada satu kisah, ya, hikayat tentang seorang guru yang menguji murid-muridnya, ya. Jadi sang guru ini menguji murid-muridnya dengan perintah, satu orang dari setiap murid itu diperintahkan untuk menyembelih burung. Dengan catatan, dengan syarat bahwa sembelihlah burung ini di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Maka murid-muridnya ada yang berlari ke gunung, sampai ke puncak gunung, cari tempat yang sunyi, tengok kiri kanan tidak ada orang, potong di situ. Ada yang ke gua, masuk ke dalam gua, tengok kiri kanan nggak ada orang, potong di situ. Semuanya. Dan di antara sekian banyak muridnya itu ada satu orang yang saat kembali situ dia masih membawa burungnya, masih hidup. Maka dicemooh oleh semua kawan-kawannya itu. Saya ente nggak becus itu. Cari tempat yang bisa dilihat, ya nggak bisa dilihat orang katanya. Nah, tetapi ketika ditanya oleh gurunya, apa jawaban dia? Maaf Tuan Guru, Anda mengatakan tadi bahwa saya harus memotong burung ini di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun, dan saya sudah berusaha mencari tempat itu. Saya sudah ke gunung, saya lihat kiri kanan gak ada orang, tapi saya pun meyakini Allah melihat apa yang saya lakukan. Saya cari tempat kemanapun, tidak ada tempat itu. Karena saya yakin Allah melihat saya, maka saya tidak berani memotong burung ini. Maka sang guru lalu menyatakan bahwa yang lulus pada ujian itu hanya dia, yang lainnya gagal. Yang lainnya gagal. Nah, kembali kepada pesan dari Ibrahim bin Adham tadi. Jadi kata beliau kepada pemuda tadi, silahkan kamu maksiat, tapi syaratnya cari tempat yang Allah nggak bisa lihat. Di mana? Ya nggak ada. Nah, sebetulnya ada 5 poin ya yang disampaikan oleh beliau itu, sampai intinya akhirnya si pemuda itu tidak bisa berkutik dan akhirnya dia berhenti dari melakukan maksiat itu. Nah, kalau ada keyakinan ya tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut kembali. Fata'addab ayyuhal miskin. Maka beradablah engkau, hei orang miskin. Kita dipanggil oleh Imam Al-Ghazali sebagai orang miskin. Di sini miskin dalam arti miskin ilmu ya, miskin pengetahuan. Gak apa-apa, karena memang kita adalah orang yang fakir, bahkan bukan hanya miskin, fakir, selalu butuh akan ilmu. Ya, maka ketawaduan para ulama biasanya bahkan menyebut diri beliau itu sebagai al-faqir ya. Artinya apa? Orang yang masih butuh ilmu. Artinya begitu. Nah, jadi bukan menyebut dirinya kiai, ustadz atau ulama. Saya ini ustadz anu.
Saya ini kiai fulan, enggak. Al-faqir gitu sebut namanya. Artinya beliau belum merasa bahwa dirinya sudah pada puncak pengetahuan. Karena tidak ada orang yang menguasai segala ilmu pengetahuan. Pasti ada kelemahan. Maka berarti masih butuh pengetahuan dari orang lain. Ya. Gitu. Menguasai bidang agama, tapi kan pengetahuan yang lain dia enggak. Menguasai bidang fikih, tapi kan di bidang ilmu agama yang lain dia tidak. Coba temukan mana siapa orang yang menguasai segala bidang ilmu agama saja, nggak ada, ya, tidak ada. Nah, maka tidak usah merasa dihina ketika dipanggil ayyuhal miskin. Ya. Beradablah hai miskin, gitu. Karena memang kita adalah orang yang miskin pengetahuan, ya, fakir kita. Beradablah wahai miskin, zahiran wa batinan, baik secara zahir ataupun batin, baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala. Jadi beradablah di hadapan Allah Ta'ala. Apa? Ta'addubal abdiz zalili al-muzribi fi hadratil jabbar al-qahhar. Begini katanya, beradablah, tunjukkanlah adab wahai miskin secara zahir ataupun batin di hadapan Allah seperti sikapnya seorang budak yang hina, yang berdosa di hadapan Al-Jabbar, penguasa yang perkasa, yang qahar. Yang qahar itu kalau pada sifat makhluk artinya berarti sewenang-wenang. Ya, tapi bagi Allah artinya yang maha memaksa, karena Allah berkuasa. Jika menghendaki sesuatu tidak akan ada yang bisa menolaknya. Jadi artinya ketika kita di hadapan Allah itu bersikaplah seperti seorang budak yang berada di hadapan tuannya, yang tuannya ini memiliki kekuasaan, yang kalau dia tidak bersikap menunjukkan sikap merasa bersalah, maka ia bisa dibuang sebagai budaknya. Gitu kira-kira ya. Maka saat kita menghadap Allah, kembali dari kesibukan kita, datanglah menghadap seperti seorang budak yang kembali kepada tuannya dengan perasaan dia banyak melakukan kesalahan, di mana banyak melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh tuannya. Pasti ada perasaan takut itu. Takut, ya Allah, kalau Tuhan saya membuang saya nanti gimana? Nah, sayangnya perasaan itu tidak ada di hati kita. Saat kita datang di waktu zuhur, Allah memanggil kita melalui kumandang azan. Dari sejak pagi ba'da subuh sampai zuhur, kita melakukan berbagai macam aktivitas, bahkan pasti banyak melakukan kesalahan dan maksiat. Tapi saat kita kembali menghadap Allah, saat itu perasaan seperti tadi kok tidak ada. Saat kita masuk ke rumah Allah, masuk ke masjid, tidak ada perasaan, ya Allah, malu saya mau menghadap Allah dengan membawa maksiat dari pagi tadi. Takut, seperti budak yang mau menghadap tuannya dengan membawa perasaan bersalahnya. Nah, sayangnya perasaan itu jarang sekali muncul. Bahkan mungkin boleh dikatakan tidak pernah ada. Gitu ya. Bahkan yang banyak
Mohon maaf, yang banyak saat kita mau sholat itu mungkin perasaan yang ada seperti seorang karyawan yang mau melaksanakan tugas dari kantornya. Saat waktu zuhur tiba itu adalah tugasnya seorang muslim harus mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat. Maka seperti karyawan yang diberi tugas dari kantornya, sehingga targetnya apa? Ingin segera menyelesaikan tugasnya. Begitupun seorang muslim yang seperti karyawan ini, begitu masuk waktu zuhur, dia ingin segera buru-buru menyelesaikan sholatnya. Tapi kalau perasaan tadi yang ada, maka ia akan menikmati saat dia dekat dengan Allah ini. Takut, ya Allah, kalau saya nggak diampuni dosanya dari pagi tadi, berarti saya harus rela masuk ke neraka. Saya nggak kuat. Ya Allah, tolong terima sholat saya. Ampuni segala dosa saya. Istighfarnya itu pasti dengan hati. Kalau perasaan itu ada, astagfirullahaladzim, ingat dosanya, tidak akan kosong istighfarnya itu. Ya sayangnya sekali lagi ya, sayang sekali perasaan itu jarang muncul di hati kita. Nah, ini yang dipesankan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian wajtahid an la yaraka maulaka haitsu nahaka wa la yafkidaka haitsu amaraka. Berusahalah sekuat tenaga, kata beliau, berusahalah sekuat tenagamu, semaksimal mungkin usahakan agar jangan sampai Allah Tuhanmu melihat dirimu melakukan sesuatu yang Allah melarang itu. Dan jangan sampai Allah kehilangan dirimu di tempat yang sekiranya Allah memerintahkanmu mestinya ada di situ. Katakan saja ketika masuk waktu sholat, Allah memanggil melalui suara muazzin yang Allah kehendaki kamu ada di masjid, hadir bahkan di shaf pertama, maka jangan sampai Allah kehilangan kamu. Ketika ada majelis ilmu yang Allah kehendaki kamu ada di situ, maka jangan sampai Allah kehilangan kamu saat itu. Tapi di tempat-tempat maksiat, di tempat di mana di situ orang melakukan hal yang dilarang oleh Allah, jangan sampai Allah melihatmu ada di situ. Usahakanlah demikian. Usahakanlah demikian. Setiap ada kesempatan melakukan kebaikan, jangan sampai ditunda, jangan sampai absen saat Allah tidak melihatmu itu. Jadi kita hadir di tempat ini hakikatnya di absen, Pak. Siapa yang absen? Allah, bukan DKM yang mencatat kita datang jam berapa, di mana duduknya. Allah catat itu. Jadikanlah orang-orang yang menjadi orang yang pertama dalam setiap melakukan kebaikan. Jadilah orang pertama. Jangan pernah ketinggalan untuk melakukan kebaikan itu ketika kesempatan itu ada. Nah, mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai as-sabiqun, ya. Insyaallah sampai situ dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.